Pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Aan, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya angin kencang, rusak rumah warga Umbul Besar. Kemudian banjir kembali rendam tanaman padi di Bali Agung. Kemudian Eva Dedi segera ditetapkan jadi wali kota terpilih. Selanjutnya angka COVID-19 Lampung Utara capai 976 orang. Dan yang terakhir 13 juta dosis vaksin buatan Bio Farma siap diedarkan. Oke, ini masih tentang COVID. Betul. Yang ternyata sudah ada vaksin selain Sinovac ya. Iya. Sinovac itu. Nah ini yang diproduksi oleh Bio Farma, walaupun Bio Farma itu mengambil bahannya atau mungkin semacam bibit vaksinnya itu tetap dari Sinopharm, produsen Sinovac. Yeah. Itu tetap ini sudah bisa dikatakan bahwa ini produk Bio Farma yang notabene adalah BUMN, artinya anak bangsa sudah bisa buat. Nah ini kesempatan besar itu, jadi dengan jumlah yang besar itu mereka sudah bisa menyalurkan itu, artinya ada harapan besar bahwa vaksin ini bisa diberikan untuk memenuhi herd immunity bangsa Indonesia ya. 70% dari komunitas itu, 70% dari populasi komunitas itu mendapatkan vaksin, artinya sudah terbentuk herd immunity untuk menahan corona masuk. Gitu. Wow, itu tentunya menjadi kabar baik ya. Betul. Yang kedua Indonesia. Tentang pilkada ya. Betul. Pilkada itu sampai saat ini kemarin sempat terjadi kisruh di Bandar Lampung, aduan, laporan, jawaban segala macam. Ini terakhir MK hari Senin tanggal 15 Februari itu pembacaan putusan dismisal. Dismisal itu adalah putusan dilanjutkan atau tidak kasus ini gitu ya. Nah ternyata yang mengajukan itu kan Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Nah 3 itu putusan dismisal, artinya tidak dilanjutkan. Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Hanya Pesisir Barat yang dilanjutkan sidang pemeriksaan berikutnya, artinya tidak ada dismisal, artinya berlanjut. Ini artinya memang apa yang ditunggu oleh Pilkada Bandar Lampung ini bisa segera terpenuhi dengan Eva dan Dedi ditetapkan sebagai paslon terpilih. Baik, tentunya sudah ada titik terang dari pemilihan wali kota ini. Kita berlanjut untuk lampungpos.id. Di sini ada beberapa trending topik, diantaranya jelang Ramadan, Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg. Selanjutnya, rekaman CCTV gagalkan pencurian motor di Metro. Selanjutnya, arus balik libur Imlek di Bakauheni lengang. Kemudian Februari kasus aktif corona di Lampung menurun 27,8%. Dan selanjutnya Kampung Tangguh COVID-19 Tejo Agung layak jadi percontohan. Okay. Nah kita bahas tentang Kampung Tangguh ya. Baik. Kampung Tangguh ini memangnya seperti kita buat di sini fotonya, ini Kampung Tangguh. Baik. Kampung Tangguh itu artinya mereka siap untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana melawan atau mengantisipasi serangan COVID berikutnya. Ini mereka buat posko di kampung itu gitu. Ini satu, mereka memeriksa siapa yang datang, kemudian memberikan layanan ke masyarakat yang pergi itu pemeriksaan suhu minimal kan gitu. Kemudian mereka juga memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan prokes 3M, 5M gitu ya. Nah, untuk pada saat vaksin nanti bisa jadi posko ini dijadikan untuk tempat penyuntikan vaksin bagi masyarakat di kampung ini gitu. Ini makanya dijadikan Kampung Tangguh sebagai percontohan ke kampung-kampung lainnya oleh pemerintah Metro gitu. Ini jadi pionir untuk Lampung, bahwa seperti inilah cara PPKM mikro itu diberlakukan gitu. Karena memang dibutuhkan adanya sinergisasi dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan gitu. Ya. Betul. Tentunya ini kita harapkan juga menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Betul. Baik, selanjutnya ada juga untuk menjelang Ramadan, ternyata itu. Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg. Memang seperti itu ya, rutinitas ya. Belum bisa dipastikan sampai sekarang mengapa
setiap kali Ramadan justru kebutuhan LPG 3 kg ini meningkat gitu. Apakah memang masyarakat semakin semakin rajin memasak untuk konsumsi padahal situasi puasa kan gitu ya. Betul. Tapi seperti itulah memang rutinitasnya setiap kali Ramadan pasti LPG ini. Ya, kita syukuri aja gitu. Iya betul. Tentunya ini juga menjadi kabar baik bagi ibu rumah tangga supaya tidak mengalami kelangkaan ya. Iya, baik, kita berlanjut untuk berita tentang entertainment dan juga gaya hidup dari Radio Saya 100 FM. Berita diantaranya Lampung, daerah pertama lokasi syuting film 1000 Detik Satu Cahaya. Kemudian Lego rilis album ASMR White Noise untuk relaksasi. Kemudian Mika Angelo persembahkan album Lover pada momen Valentine. Dan juga yang keempat, Stephanie Poetry rilis IRL, single ketiga dari EP AMPM. Dan juga MV Dynamite BTS jadi MV grup K-pop tercepat raih 850 juta viewers di YouTube. Oke, ini ada yang paling baik ya. Yang paling menarik itu Lampung ini patut bersyukur karena menjadi lokasi syuting pertama ya dari ini kelompok namanya program Bagimu Negeri ya. Itu mereka membuat film. Kemarin kebetulan hari Jumat yang lalu tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 13 itu mereka 12 Februari itu datang ke kantor menceritakan hal itu gitu ya, tentang mereka ingin membuat film bagaimana mereka. Nah, sekarang mereka hunting talent untuk mencari bakat-bakat tersembunyi di Lampung ya gitu ya. Itu ada beberapa tingkatan SD, SMP, SMA sampai umum gitu ya. Nah, ini film ini 1000 detik satu cahaya. Nah, ini mereka menceritakan gambarannya bahwa itu cerita tentang seorang gadis. Dia biolis, pemain biola. Dia bagaimana miskin kemudian bertemu dengan suaminya yang kaya. Kemudian suaminya meninggal, nah dia gimana nasibnya. Nah seperti itulah gambarannya gitu, gimana nasib dari si pemain biola ini gitu. Nah mereka mengambil spot-spot destinasi di Lampung dan beberapa spot ya kemungkinan bisa jadi nanti kalau kemarin sih sempat kita tawarkan juga kalau jika ingin menggunakan kantor Lampung Pos, kita persilahkan. Wow, tentunya ini menjadi salah satu kabar baik ya untuk Provinsi Lampung untuk mempromotkan destinasi wisata dan tentunya juga untuk mempromotkan bakat-bakat terpendam dari pemuda-pemudi di Provinsi Lampung. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Tentunya untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Silahkan untuk kunjungi juga laman website lampos.co serta lampungpos.id. Dan jangan lupa untuk update informasi tentang trending topik gaya hidup serta entertainment dengan mendengarkan Saya Radio 100 FM dan websitenya di saya100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.